Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semuanya. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpah dan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul dalam acara webinar cyberbullying hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya, saya perkenalkan anggota kelompok 6 webinar hari ini, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Sally Anisha, yang kedua ada Siti Habibah, yang ketiga ada Zafira Fadia, dan yang terakhir ada Erika Putri. Diskusi pada hari ini dilatar belakangi oleh keprihatinan kita terhadap masalah bullying atau yang lebih tepatnya cyberbullying. Baik, selanjutnya masuk ke materi. Apa itu cyberbullying? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya merupakan bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, atau media sosial lainnya. Cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang dianggap yang tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan si korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi, kapasitas fisik, dan mental seseorang. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti dan membuat marah atau mempermalukan mereka yang menjadi sasarannya atau si korban. Jadi ada banyak contoh dari cyberbullying ini. Mungkin dari teman-teman yang hadir sekarang sudah pernah merasakan atau pernah menjadi pelaku dari cyberbullying ini. Contohnya itu yang pertama ada menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Terus, contoh lainnya, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakiti si korban. Terus, ada lagi contohnya meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya dengan akun palsu atau fake account, terus masuk melalui akun seseorang, biasanya Instagram atau eh, media sosial lainnya yang dihack sama orang, terus dia mengirimi pesan jahat kepada orang lain mengatasnamakan nama kita gitu. Terus ada lagi trolling. Trolling itu pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang obrolan, atau game online. Di game online kan sekarang udah banyak eh, tempat untuk chat-chatnya gitu. Tapi nggak semuanya dipakai untuk hal-hal yang positif. Bisa aja dia ngata-ngatain orang lain di chat tersebut, di ruang obrolan tersebut gitu. Terus mengucilkan atau mengecualikan anak-anak dari game online, aktivitas atau grup pertemanannya. Dan menyiapkan atau membuat situs atau grup chat yang berisi kebencian tentang seseorang dengan tujuan untuk menebar kebencian terhadap seseorang. Misalnya ada suatu artis yang mungkin ada berita yang tidak mengenakan, terus netizen-netizen Indonesia nih pada buat grup biar orang-orang tuh terpengaruh gitu ke doktrin sama si orang yang benci sama artis itu gitu. Terus menghasut anak-anak atau remaja lainnya untuk mempermalukan seseorang. Contoh lainnya memberikan suara untuk menentang seseorang dalam jejak pendapat atau melecehkannya. Membuat akun palsu, membajak, atau mencuri identitas online untuk mempermalukan seseorang atau menyebabkan masalah dalam menggunakan nama mereka. Terus yang terakhir menurut kami itu ada memaksa anak-anak agar mengirimkan gambar sensual atau terlibat dalam percakapan seksual. Bisa aja anak-anak disuruh foto eh,
kakaknya atau saudaranya yang perempuan atau itu laki-laki di daerah yang menurut kita itu nggak bagus untuk difoto gitu. Jadi, bullying secara langsung atau tatap muka dan cyberbullying seringkali dapat terjadi secara bersamaan. Namun, cyberbullying meninggalkan jejak digital, sebuah rekaman atau catatan yang dapat berguna dan memberikan bukti ketika membantu atau menghentikan perilaku salah ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Habibah. Selanjutnya itu ada dampak dari cyberbullying. Apa sih dampak dari cyberbullying itu? Bullying terjadi secara online. Kamu bisa merasa seperti diserang dari mana-mana, bahkan di dalam rumahmu sendiri. Sepertinya tidak ada jalan untuk keluar. Dampaknya dapat bertahan lama dan mempengaruhi seseorang dalam banyak cara. Nah, dampak bagi korban ini yang pertama itu ada dampak psikologis. Dampak psikologis itu seperti mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, merasa malu atau kehilangan minat pada hal-hal yang disukai, dan percobaan bunuh diri. Yang kedua itu ada dampak fisik. Dampak fisik itu seperti lelah atau kurang tidur, mengalami gejala seperti sakit perut, dan sakit kepala. Yang ketiga itu ada dampak sosial. Dampak sosial itu seperti menarik diri dari lingkungan, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarganya. Nah, yang keempat ini ada dampak bagi kehidupan sekolah. Dampak bagi pada kehidupan sekolah ini menurunnya prestasi akademik, rendahnya tingkat kehadiran, atau perilaku bermasalah di sekolah. Perasaan ditertawakan atau dilecehkan oleh orang lain dapat membuat seseorang tidak ingin membicarakan atau mengatasi masalah tersebut. Dalam kasus ekstrim, cyberbullying bahkan dapat menyebabkan seseorang mengakhiri nyawanya sendiri. Cyberbullying dapat mempengaruhi kita dengan berbagai cara, tetapi tentunya masalah ini dapat diatasi dan orang-orang yang terdampak juga dapat memperoleh kembali kepercayaan diri dan kesehatan mental mereka. Semua anak yang terpapar oleh cyberbullying dapat menderita, baik itu korban, pelaku, dan orang yang menyaksikan cyberbullying itu. Anak-anak yang mengalami cyberbullying umumnya itu menunjukkan ciri-ciri depresi, memiliki masalah kepercayaan dengan orang lain, tidak diterima oleh rekan-rekan mereka, juga selalu waspada dan curiga terhadap orang lain, atau kekhawatiran yang berlebih, memiliki masalah menyesuaikan diri dengan sekolah, dan yang terakhir itu ada kurang motivasi sehingga sulit fokus dalam mengikuti pembelajaran. Yang harus kita lakukan ketika mengalami cyberbullying itu, yang pertama itu jika kamu merasa sedang dibully, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mencari bantuan dari seseorang yang kamu percaya seperti orang tua, anggota keluarga terdekat, atau orang dewasa terpercaya lainnya. Yang kedua itu di sekolah kamu bisa menghubungi guru yang kamu percaya seperti guru BK, guru olahraga, atau guru mata pelajaran. Yang ketiga itu ada, dan jika kamu merasa tidak nyaman berbicara dengan seseorang yang kamu kenal, bisa menghubungi pelayanan perlindungan anak. Kamu bisa mengobrol dengan konselor profesional yang ramah. Yang keempat itu ada jika bullying terjadi di media sosial, kamu bisa memblokir akun pelaku dan melaporkan perilaku mereka di media sosial itu sendiri. Media sosial berkewajiban menjaga keamanan penggunanya loh. Terus yang kelima ini ada mengumpulkan dan menyimpan bukti-bukti tindakan cyberbullying. Itu tuh bisa membantumu nanti untuk menunjukkan apa yang telah terjadi, misalnya seperti pesan dalam chatting dan screenshot postingan di media sosial. Yang keenam itu ada untuk menghentikan bullying, kuncinya ialah perlu diidentifikasi dan dilaporkan lebih lanjut. Hal ini juga dapat menunjukkan kepada pelaku bully bahwa tindakan mereka itu tidak dapat diterima. Yang terakhir itu, jika kamu berada dalam keadaan bahaya saat itu juga, maka kamu harus menghubungi polisi atau layanan darurat. Menjelajah secara online memberimu banyak manfaat, namun seperti banyak hal dalam hidup, ada juga risiko yang perlu kita hindari. Jika kamu mengalami cyberbullying, kamu mungkin ingin menghapus aplikasi tertentu atau mencoba offline selama beberapa lama agar kamu merasa pulih. Namun, berhenti mengakses internet bukanlah solusi jangka panjang. Kamu tidak salah. Jadi kenapa kamu yang harus dirugikan?
Bahkan mungkin ini dapat mengirim sinyal yang salah kepada pelaku bully, yaitu menerima pelaku mereka yang tidak pantas, menerima perilaku mereka yang tidak pantas. Kita semua ingin cyberbullying dihentikan, yang merupakan salah satu alasan pelaporan cyberbullying menjadi sangat penting, tetapi menciptakan internet menjadi aman seperti yang kita inginkan tidak hanya sekadar mengungkap para pelaku bully tersebut satu persatu, kita perlu berpikir apakah yang akan kita bagikan atau katakan dapat menyakiti orang lain. Kita harus baik terhadap satu sama lain secara online dan dalam kehidupan nyata. Semua semua terserah kita. Ayo saring sebelum sharing. Yang yang selanjutnya itu ada untuk mencegah cyberbullying. Yang pertama itu setting sosial media akun kamu dengan private account. Yang kedua itu ingat apapun yang kamu posting dapat dibagikan. Yang ketiga itu mengenali akun palsu. Yang keempat ada bersihkan kontak pertemanan kamu di sosial media. Yang kelima itu ada blokir siapa saja yang mengganggu kamu. Dan terakhir itu lindungi identitas kamu. Nah, untuk menghindarkan diri dari perilaku cyberbullying, kamu bisa meningkatkan yang pertama itu empati. Empati itu seperti memahami perasaan orang lain. Yang kedua itu ada hati nurani, yaitu mendengar suara hati yang membantu untuk melakukan hal yang benar. Ketiga ada kontrol diri, berpikir sebelum bertindak. Yang keempat ada menghormati orang lain, memperlakukan orang lain dengan baik sebagaimana ia ingin orang lain memperlakukan dirinya. Yang kelima itu ada kebaikan hati, menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain. Nah, yang keenam itu ada toleransi, menghargai perbedaan, pandangan, dan keyakinan baru, serta menghargai orang lain tanpa membedakan suku, gender, penampilan, budaya, dan kepercayaan. Nah, yang ketujuh ini, yang terakhir ini ada keadilan. Keadilan ini kayak memperlakukan orang lain dengan baik, tidak memihak siapapun, dan adil. Nah, untuk menghindarkan diri dari perilaku cyberbullying, hal yang dapat kamu lakukan itu yang pertama itu tenang, nggak usah panik. Yang kedua itu diabaikan aja. Yang ketiga itu kumpulkan bukti. Yang keempat bisa dilaporkan. Yang kelima itu blokir. Selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pandangan hukum mengenai bullying. Hukum mengenai bullying itu sendiri masih baru dan belum ada di mana-mana. Ini sebabnya banyak negara yang masih bergantung pada undang-undang lain yang relevan, seperti hukum tentang pelecehan atau pencemaran nama baik, untuk menghukum para pelaku cyberbullying. Di Indonesia sendiri belum ada aturan spesifik yang mengatur tentang cyberbullying. Namun, ada UU ITE yang juga mengatur tentang ujaran kebencian. Jadi cyberbullying ini bisa dikatakan sebagai bentuk ujaran kebencian di sosial media. Mengapa cyberbullying dapat dikatakan sebagai tindakan kriminal? Karena cyberbullying itu sendiri dapat membawa pengaruh yang buruk terhadap korbannya dan memberikan tekanan secara emosional bagi korbannya. Penting untuk diingat bahwa hukuman tidak selalu menjadi cara yang paling efektif untuk mengubah perilaku bullying. Akan lebih baik jika kita fokus memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dan dampak yang ditimbulkan dari cyberbullying itu sendiri. Selanjutnya akan diambil alih oleh moderator. Ya, baik. Dari pemaparan yang sudah kami jelaskan, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Karena kami di sini buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, bisa chat aja atau mungkin di on mic. Atau mungkin teman-teman ada yang mau sharing tentang pengalaman cyberbullying-nya gitu. Gak apa-apa, di sini sharing aja. Apakah kalian pernah menjadi korbannya atau mungkin kalian sendiri yang menjadi pelaku? Ya, teman-teman, ada yang mau bertanya tidak?
Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, oh ini ada yang tanya. Dari Ilham Arya. Saya izin mau bertanya bagaimana cara mengatasi seorang yang sudah terkenal cyberbullying. Baik, terima kasih Ilham untuk pertanyaannya. Oh, yang terkenal. Saya izin menjawab pertanyaannya Ilham ya. Kan pertanyaannya Ya. gimana cara mengatasi ketika orang tersebut sudah terkena cyberbullying. Yang pertama, kita sebagai orang terdekat yang bisa kita lakukan yaitu dengan memberi dukungan secara emosional dan kita bisa mengarahkan untuk eh, tindakan tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila tindakan tersebut sudah melewati batas. Bagaimana Ilham? Apakah sudah cukup terjawab? Siap, sudah Kak. Baik, karena waktunya cukup singkat ya, sesi pertanyaannya kami tutup dan kita lanjut ke kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Zafira. Nah, jadi kan kesimpulannya itu tadi udah dijelasin dampaknya, mencegahnya. Nah, kalau kayak mencegahnya itu kan karena sosial media itu akun kalian, kalian boleh banget untuk memprivate akun kalian untuk mencegah terjadinya cyberbullying. Terus misalkan kalian tuh harus juga mengingat apapun yang kalian posting mereka bisa melihat. Jadi kalian tuh harus berpikir terlebih dahulu apakah postingan kalian itu layak untuk dibagiin atau tidak. Terus misalkan kalian itu harus mengenali nih akun palsu atau akun fake itu. Cara mengenalinya itu ya dengan cara biasanya akun fake itu following sama followersnya itu sedikit dan namanya itu biasanya nggak jelas terus terlihat aneh. Terus kalian juga boleh banget hapus pertemanan atau blokir pertemanan kalian ketika kalian ngerasa nggak nyaman atau terganggu berteman dengan mereka di sosial media, kalian berhak banget untuk memblokir. Terus juga lindungi identitas kalian. Itu juga bisa dengan cara kalian private account, terus juga menyaring siapa yang kalian izinkan untuk berteman di sosial media. Nah, jadi cyberbullying itu bukanlah hal yang dapat diperangi, namun yang bisa dilakukan adalah memberikan dukungan terhadap korban apabila hal ini terjadi. Perlunya pendidikan dan pemahaman bersosial media yang baik dan benar sangatlah penting dimulai sejak dini dan diajarkan di sekolah. Bukan hanya bagaimana cara menggunakan device teknologi atau menggunakan platform sosial media semata, namun juga etika dan cara berkomunikasi dalam bersosial media itu sendiri. Baik, teman-teman. Karena sudah selesai semuanya, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah hadir di webinar hari ini dari awal sampai akhir. Saya selaku moderator mewakili seluruh kelompok 6, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.